Jadi kalau para nabi, para rasul itu disucikannya, dibelek sama Allah, kemudian kita tidak dibelek, ya salah Allah. Di mana letak keadilan Allah kalau Allah membeda-bedakan seperti itu? Berarti kalau orang berbuat jahat, berarti Allah melakukan kejahatan. Nah, harus dipahami. Allah itu tidak menyayangi para nabi dan para rasul saja. Allah itu menyayangi semua umat manusia, semua makhluknya, tidak dibeda-bedakan. Bersucilah supaya tetap terang. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Ini bahasa hakikat ya. Gitu. Kalau sudah sampai pada yang maha halus, berarti tidak bisa dibagi lagi. Jadi jangan-jangan yang disebut dengan partikel Tuhan oleh para ilmuwan itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi, saking kecilnya. Siapa itu? Jangan-jangan Al-Latif. Jangan-jangan. Makanya siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya, itu maksudnya gak usah keluar ke dalam saja. Paham? Positif dan negatif disandingkan, lampu nyala. Tapi kalau ditandingkan, kebakaran. Sering kebakaran? Nah, kebakaran itu karena yang positif dan negatif oleh kalian diduelkan. Dan Syuaib mengatakan begini, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Untuk menemukan yang memfirmankan Quran, kan dia. Jadi Allah berfirman itu memberikan petunjuk untuk apa? Supaya kita sampai kepada Allah. Tahu puncaknya kehidupan kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham? Oke, lanjut. Fiha yupraku kulla amrin hakim. Ya, di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi sekarang sudah lihat malam ya? Ngerti? Kalau siang nggak usah dibahas. Urusan apa? Urusan tentang kami, urusan dari sisi kami. Jadi sebetulnya urusan kita di semesta ini adalah urusan tentang Dia. Bagaimana supaya kita kenal sama Dia? Bagaimana supaya kita bisa kembali seutuhnya kepada Dia setelah selesai tugas kita di semesta ini? Maka Allah mengatakan sebagai amron min indina inna kunna mursalin, urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus para rasul. Kita sekarang tidak hidup sejaman dengan para nabi, para rasul. Sudah selesai gelar itu sampai Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pernah bersabda, ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku bahagia hidup sejaman dengan engkau karena aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu. Apa kata Nabi Muhammad? Lebih bahagia lagi umatku yang tidak hidup sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Saya doakan ya, semoga kita semua bisa bertemu dengan orang yang mewarisi ilmu sejatinya para nabi, para rasul. Kalau kita bisa bertemu dengan mereka, dapat ilmu dari mereka, itu yang disebut dengan syafaat. Itu adalah pertolongan nyata di sini, saat ini, sekarang. Makanya Allah menyatakan rahmatan mir rabbika innahu huwas samiul alim. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia yang maha mendengar dan maha mengetahui. Yuk lihat saya, rahmat Allah yang paling besar itu manakala satu, bisa hidup sejaman dengan para rasul. Rahmat Allah yang paling besar juga kalau kita di kehidupan yang sekarang tidak hidup sejaman dengan para nabi dan para rasul, tapi kita masih dapat ilmu yang diwariskan oleh mereka lewat para pewarisnya. Siapa para pewaris ilmunya Rasul itu? Ketika Nabi ditanya, siapa ya Rasulullah yang mewarisi ilmumu?
Al ulama warasatul anbiya. Makanya di Quran surat Ali Imran ayat 49, ciri ulama itu cuma 3. 1, bisa membantu kita membuka mata kolbu yang tertutup. 2, bisa menyembuhkan penyakit kulit, penyakit luar, ngerti sesuatu kulitnya saja. Yang 3, bisa membangkitkan orang yang mati kesadarannya. Jadi jelas di Quran itu ciri ulama itu 3. Itu Quran loh, eksplisit ya. Kalau nggak percaya nanti kalian buka Quran surat Ali Imran 49. Di situ diceritakan secara jelas. Jadi ciri ulama itu begitu. Jangan tertipu dengan baju luar. Kalau pergi ke Garut, ke kampung saya, hati-hati. Karena kalengnya kongguan, isinya opak. Jadi saya ngasih tahu karena saya orang Garut. Hati-hati kalau ke kampung saya. Luarnya kongguan, tapi dalamnya kiripik. Saya kasih tahu aja nanti kalau ke Garut, wih kongguan, hati-hati. Itulah kulit luar itu suka menipu. Luarnya apa, dalamnya apa. Tapi kalau kita sudah tahu dalamannya, tidak akan tertipu lagi. Makanya semoga kita bisa bertemu dengan orang yang mewarisi ilmunya para nabi, para rasul. Itu. Amron min indina inna kunna mursalin rahmatan mir rabbika innahu huwas samiul alim. Bertemu dengan mereka itu adalah rahmat dari Tuhanmu. Maka dalam hadis qudsi Allah menyatakan, hadis qudsi ini ya, para waliku ada di bawah naunganku dan tidak ada yang bisa berkenalan dengan seorang waliku tanpa seizinku. Jadi wali-wali Allah itu tidak akan pernah bisa disentuh kecuali oleh orang-orang yang diberi izin oleh Allah. Nah itu maka dijelaskan di Quran surat Al-Kahfi itu, mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Jelas ya. Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan langit dan bumi yang ada di antara keduanya jika kamu orang-orang yang meyakini. Jadi tugasnya para nabi, para rasul itu adalah mengantarkan kita untuk mengenal Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma, untuk mengenal Rabb-nya langit, Rabb-nya bumi, dan Rabb yang di antara langit dan bumi. Jadi kalau begitu Rabb itu meliputi langit, meliputi bumi, dan meliputi antaranya. Jadi tidak ada satu ruang pun yang tidak diliputi oleh Dia. Nah, ini sudah mengerucut pada judul. Jadi judulnya apa tadi? Semua kehidupan diliputi oleh cahaya, tidak diliputi oleh kegelapan. Jadi ayat ini menjelaskan yang bagian akhir ini, ayat yang ke-7 dari Quran surat Ad-Dukhan, Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma. Langit diliputi oleh Dia, bumi diliputi oleh Dia, di antara langit dan bumi juga diliputi oleh Dia. Jadi kira-kira meliputi kita enggak Dia? Meliputi pohon enggak Dia? Meliputi ruang kosong enggak Dia? Tidak ada satu ruang pun di semesta yang tanpa batas ini yang tidak diliputi oleh Dia. Jadi karena semua diliputi oleh Dia, berarti semua harusnya diliputi oleh cahayanya. Harusnya semua diliputi oleh cahaya. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang diliputi oleh kegelapan. Paham?
Sudah mulai masuk ke judul? Oke. Lanjut dulu ayat berikutnya. Kenapa saya tadi membahas Quran surat Ad-Dukhan itu tidak langsung saja ayat yang ke-7? Kok dia dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4? Karena saya ingin menyampaikan kepada kita, tidak cukup kita hanya dapat informasi kalau oh ternyata Tuhanku itu meliputi langit, meliputi bumi, dan meliputi di antara keduanya. Tidak cukup, tidak cukup. Karena apa? Karena Nabi mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kalau dia meliputi langit dan bumi, meliputi di antara keduanya, berarti dia meliputi kita. Betul? Jadi kalau dia meliputi kita, berarti kita pun bisa mengenal dia. Gitu. Jadi kenapa saya tidak langsung ke ayat yang ke-7? Kok dibahas ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dulu? Sebetulnya pesan yang paling pentingnya adalah di ayat yang tadi Allah mengatakan, siapa saja yang bisa bertemu dengan orang yang satu, membantu kita membuka ketertutupan mata kolbu kita, 2, membebaskan penyakit kulit, 3, membangkitkan kematian kesadaran kita, maka itu adalah rahmat yang paling besar dari Tuhanmu. Itu pesannya itu, paham ya? Oke. Kita lanjut Quran surat Al-Fussilat. Surat Al-Fussilat ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka apa itu kebenaran. Jadi mendukung ayat yang tadi. Ayat yang tadi mengatakan dia meliputi langit, meliputi bumi, dan di antara keduanya. Tidak ada satu ruang pun di semesta yang tanpa batas ini yang tidak diliputi oleh dia. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau begitu ayat ini sudah semakin mengerucut bahwa dia yang tanpa batas itu sudah menunjukkan tanda-tandanya di segala ufuk, di segala wilayah. Dan Allah mengatakan, yang paling penting, aku sudah menunjukkan tandaku pada dirimu sendiri. Jadi apa pesan dari ayat ini? Pesannya sederhana, tidak usah mikir-mikir tanda-tandanya yang di luar sana, yang tanpa batas, tidak akan terjangkau. Jangkau saja dulu tandanya yang ada dalam diri kita sendiri. Paham? Oke. Ini dasar-dasar ini saya jelaskan supaya ngajinya itu nggak ngawur, nggak pakai ilmu katanya. Ayatnya jelas, kita pahami, kemudian nanti kita tinggal membuktikannya. Belum selesai kalau kita belum membuktikan. Lanjut lagi. Udah bisa mengerti? Oke. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'im muhit. Ini Quran surat Al-Fussilat lanjutannya. Kalau tadi ayat 53, ini ayat 54. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingat bahwa sesungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Nih saya kasih tahu, siapapun yang masih ragu-ragu tentang pertemuan dengan Allah, Allah mengatakan di ayat ini, ingatlah bahwa sesungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, ngasih motivasi kepada kita, ngasih semangat pada kita. Yuk, ayat ini menjelaskan kepada kita, tidak perlu ragu-ragu kalian tentang pertemuan dengan aku, kata Allah. Karena aku meliputi segala sesuatu. Bahkan kalian pun diliputi olehku. Maka tugas kalian cuma satu, kata Allah, sadari, temukan aku dalam dirimu. Karena aku meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi diri.
Jadi tidak boleh kita merasa kecil hati. Tidak boleh. Allah itu tidak menyayangi para nabi dan para rasul saja. Allah itu menyayangi semua umat manusia, semua makhluknya, tidak dibeda-bedakan. Jadi kalau ada orang ngasih penjelasan sama kita, oh para nabi, para rasul itu dicintai Allah, terus kita mau mengatakan bahwa kita tidak dicintainya, di mana welas asihnya Allah? Di mana Maha Rahman dan Rahimnya Allah? Saya kasih tahu pada semuanya. Saya kasih tahu sama kalian semua yang masih meragukan tentang pertemuan dengan Allah. Kata ayat ini, aku meliputi semuanya. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Aku meliputi segala sesuatu. Aku meliputi kalian. Jadi artinya Allah sedang berbicara kepada kita, semua manusia diberi hak yang sama untuk mengakses Dia. Adil? Terasa ulas asihnya? Dan lucu selama ini, ya, kita itu kemudian diparadigma seakan-akan kita ini bukan seperti mereka. Kita tidak mungkin bisa mencapai seperti yang dicapai mereka, kan begitu? Di mana letak keadilan Allah kalau Allah membeda-bedakan seperti itu? Makanya saya selalu menegaskan kepada kalian semua, tidak ada kelahiran yang kebetulan, tidak ada kelahiran yang tidak direncanakan oleh Dia. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah arsitek agung yang merencanakan, Dia merencanakan kalian semua sesuai dengan rencananya. Tidak ada yang tidak direncanakan. Yuk kita yakini, pantaskan diri kita. Karena saya datang ke semesta ini tidak mungkin tidak dikehendaki olehnya, tidak mungkin tidak direncanakan oleh Dia. Berarti Dia sama sayangnya kepada semua makhluk, bukan? Pantaskan diri kita, pantaskan diri kita. So, sekarang bebaskan keraguan-raguan tentang itu. Karena Allah mengatakan di ayat ini, ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, ala innahu bikulli syai'in muhit. Saya pengen nangis baca ayat ini. Karena ayat ini mengingatkan kepada diri saya sendiri dalam proses pencarian saya. Saya pernah di situasi seakan-akan saya tidak pantas untuk itu. Karena dari kecil dijejali pemikiran yang semacam itu, ya. Kalau para nabi, para rasul tuh dibelek sama Allah, disucikan sama Allah. Saya bilang sama bapak saya, kapan ya Allah membelek saya? Itu dulu waktu kecil saya begitu. Kalau para nabi, para rasul sucinya karena dibelek oleh Allah, saya nunggu aja kapan Allah mau belek saya. Jadi kalau para nabi, para rasul itu disucikannya dibelek sama Allah, kemudian kita tidak dibelek, ya salah Allah. Betul apa tidak? Jadi kata dibelek itu apa artinya? Para nabi, para rasul itu tekad untuk menyucikan dirinya luar biasa. Satu-satunya cara untuk menyucikan diri adalah selalu melebur diri pada Dia yang Maha Suci. Yuk, piring kita kotor, taruh aja di samping wastafel. Bisa bersih nggak? Nggak bisa. Atau pakai puisi, wahai piring kotor, bersucilah. Bersuci itu air harus menyentuh piring yang kotor, betul nggak? Ini ngerti maksud saya? Kita tidak akan bisa bersuci kalau kita tidak pernah bisa menyentuh Dia yang Maha Suci. Maka di Quran dikatakan, bersucilah kamu pagi dan petang. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wasil. Itu perintahnya. Sucikanlah kamu pagi dan petang, pagi dan petang.
Tahu pagi? Petang. Pagi itu pertemuan antara gelap dengan terang. Petang, pertemuan antara terang dan gelap. Jadi pagi dan petang itu sebetulnya bukan pagi jam 6, petang jam 4 sore, bukan itu. Setiap bertemu gelap dan terang, bersucilah supaya tetap terang. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Ini bahasa hakikat ya. Setiap ada pertemuan terang, kan kita hidup itu pastilah ya, lagi terang tiba-tiba ada gelap, kan begitu. Nah, jangan sampai gelap diizinkan untuk mengotori terang. Makanya itu kan dibaca setiap kalian sholat. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Suka dibaca itu? Ngerti? Yang penting pahala. Pahala itu bukan nanti, pahala itu sekarang di sini. Orang sudah berbicara tentang God particle sekarang. Para ilmuwan fisika, pemenang hadiah Nobel tentang yang disebut dengan partikel boson, yang kemudian saking susah menyebutnya disebut aja God particle, partikel Tuhan. Orang udah sampai ke sana. Teknologi sudah sampai ke sana. Dulu orang bilang atom adalah bagian yang terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Itu dulu tahun 45. Sekarang dalam atom ada elektron. Ternyata dalam atom ada inti atom. Dalam inti atom ada neutron, ada proton. Kata-kata atom adalah bagian dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Lebur. Makanya jangan mengajar yang sudah out of date. Jadi kalau guru SD saya pernah menemukan mengajarkan atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Eta hirupna iraha guru. Sekarang itu atom sudah ketemu yang bagian kecil lagi, ada elektron, ada proton, ada neutron, bahkan sekarang sudah ketemu lebih kecil lagi namanya quark. Q-U-A-R-K, quark. Bahkan sekarang sudah ketemu lebih kecil lagi dari quark, namanya boson. Saking bingung para ilmuwan disebut aja partikel Tuhan, God particle. Nah, kalau saya bicara ini stop dulu, nanti pusing. Stop dulu. Kita mau belajar Al-Latif aja. Dia yang maha halus. Berarti yang maha halus tidak bisa dibagi lagi. Ya, gitu. Kalau sudah sampai pada yang maha halus, berarti tidak bisa dibagi lagi. Jadi jangan-jangan yang disebut dengan partikel Tuhan oleh para ilmuwan itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi, saking kecilnya. Siapa itu? Jangan-jangan Al-Latif. Jangan-jangan. Ya, saya belum menyampaikan ya. Tetapi kita dikasih ilmunya kok untuk memasuki itu. Kalau mau. Kita bisa mengakses alam-alam yang tinggi kalau mau. Bahkan kita bisa mengakses nur ala nurin kalau mau. Ya, kalau dengar ceramah saya jangan ngobrol. Kalau mau ngobrol di luar, supaya nanti tidak salah persepsi. Semua yang saya sampaikan nggak usah dibahas. Terima dulu, nggak usah didiskusikan. Nanti kalau sudah mengalami, ngerti sendiri. Karena ini adalah jalan untuk kita bisa mengalami itu. Jadi ini bukan ilmu biasa. Yang saya sampaikan ini bukan ilmu biasa, bukan ceramah biasa. Ngerti? Allah meliputi segala sesuatu, ngerti? Berarti meliputi diri kita. Jadi benar ya kalau Nabi Muhammad mengatakan man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Gak usah mikir Tuhan yang meliputi semesta raya, mual kepikiran. Kenali saja Tuhan yang meliputi dirimu saja.
Karena dokter juga tidak mungkin periksa darah dikeluarkan sadayana. Satetes we. Begitu diperiksa satu tetes di lab, oh trombositnya sekian, leukositnya sekian. Betul nggak? Makanya kenalnya satu tetes aja, seluruh darah bisa diceritakan. Ilmuwan juga tidak pernah bawa samudra ke laboratorium. Mual mahi. Betul? Ya, ambilnya satu tetes, diperiksa pH-nya berapa, kadar garamnya berapa, salinitasnya berapa. Oh, bisa diceritakan itu semuanya. Makanya siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya, itu maksudnya gak usah keluar, ke dalam saja. Paham? Oke. Ini belum masuk ya ke judul yang tadi. Jadi tadi judulnya apa? Masih ingat? Semua kehidupan diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Ini ayat-ayat baru menegaskan kepada kita bahwa Dia Sang Maha meliputi itu, meliputi semuanya. Sehingga setelah itu kita akan sadar, oh ternyata Dia pun meliputi diri saya. Kalau Dia meliputi diri saya, harusnya saya bercahaya. Nah, make poek kan gitu. Betul nggak? Pertanyaan itu sebetulnya. Harusnya kan kita bercahaya, kenapa kita gelap gitu? Gak maksud saya, itu maksudnya. Lanjut dulu, pelan-pelan ngajinya. Makanya perhatikan. Ini Quran surat Hud, ya, surat 11 ayat 92. Ini sebenarnya cerita tentang Syuaib dengan umatnya, Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib ini sedang dialog dengan umatnya, Dan Nabi Syuaib itu kan Rasul ya. Ketika menyampaikan sesuatu pada umatnya, tidak semua umatnya itu ngikuti apa yang disampaikan oleh Syuaib, dan itu hukum alam. Oleh karena itu jangan gampang kecil hati lah. Kalau semua orang tuh ada yang pro, ada yang kontra. Pro dan kontra itu sisi-sisi kebenaran. Karena uang pun kalau cuman satu bagian, ya tidak bolak-balik, mual payu. Listrik ini bisa nyala karena ada positif dan negatif. Kalau kita hanya menerima yang positif, tidak mau yang negatif, tidak nyala. Jadi sebetulnya alam semesta ini dibangun oleh dualitas. Maka terima semua dua-duanya. Jangan ditandingkan, yang penting disandingkan. Jangan diduelkan, yang penting diduetkan. Positif dan negatif disandingkan, lampu nyala. Tapi kalau ditandingkan, kebakaran. Sering kebakaran? Nah, kebakaran itu karena yang positif dan negatif oleh kalian diduelkan. Kebakaran di rumah terjadi karena apa? Pasangan suami istri berduel, bukan berduet. Bertanding, bukan bersanding. Padahal dia lupa. Waktu dia jadi pengantin kan sama MC dibilang, kedua mempelai sebentar lagi akan disandingkan dalam kursi pelaminan. Kan begitu. Pohon. Akhirnya tinju dianggap ring. Ya. Jadi bukan bersanding malah bertanding, bukan berduet malah berduel. Udah rusak jadi hitam-hitam. Disebut aja KDRT. Gak ngerti saya, kok bisa begitu? Nah, Syuaib menjawab pertanyaan dari umatnya. Dan Syuaib mengatakan begini, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Jadi gini, ini ceritanya di ayat sebelumnya. Keluarga Nabi Syuaib ini keluarga terhormat secara sosial. Nah, ketika Syuaib itu menjadi rasul kemudian dihina. Nah, orang-orang itu lebih menghormati keluarganya daripada Nabi Syuaib, kira-kira begitu. Maka kemudian Nabi Syuaib mengatakan, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah, sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya Tuhanmu meliputi apa yang kamu kerjakan. Lagi-lagi di sini, perhatikan ayatnya. Inna Rabbi bima ta'maluna muhit. Jadi kalau Allah meliputi semua yang kamu kerjakan, berarti
Berarti awas nih, berarti tidak ada satu kejadian pun yang terjadi tanpa kehadirannya. Awas ya. Oleh karena itu, kalau kita sadar tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadirannya, maka kita tidak akan bisa menolaknya. Nah, kita masih suka menilai baik buruk terhadap semua kejadian. Padahal kita tahu dari ayat ini, inna rabbi bima ta'maluna muhit, sesungguhnya tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Paham? Nah, ini nanti akan banyak pertanyaan. Kalau gitu kenapa ada orang berbuat jahat? Berarti kalau orang berbuat jahat berarti Allah melakukan kejahatan. Nah, harus dipahami. Apa itu kejahatan? Kejahatan itu sebetulnya adalah ketiadaan Allah.